Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai attention and overactivity problems. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tita Nabila dengan NIM 30, Teresna dengan NIM 31, Dewi Aprilia dengan NIM 50, dan Ratri Aisyah dengan NIM 52. Lalu, berikut pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, gambaran umum permasalahan perhatian dan overactivity. Definisi dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang biasa disebut dengan ADHD merupakan sindrom yang terjadi pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan mempertahankan fokus atau inattention, aktivitas berlebih yang terus-menerus atau hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan berbagai masalah akademik dan hubungan sosial. Lalu, kurang atau sulitnya mempertahankan perhatian tersebut akan menyebabkan pencapaian buruk di sekolah. Sedangkan perilaku impulsif dan agresif dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat dan mempertahankan hubungan dengan teman sebaya. Dan kurangnya perhatian, impulsif, dan agresif juga dapat menyebabkan anak-anak sulit untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan konflik dengan orang tua. Berikut merupakan tabel diagnostik kriteria ADHD dalam sistem DSM-4, ICD-10, dan Aiken-Park Child Behavior Checklist. Secara historis, definisi ADHD di Inggris dulu merujuk pada perilaku hiperaktif yang ditunjukkan pada konteks rumah dan sekolah. Sebaliknya, di Amerika Serikat, munculnya satu gejala pada dua konteks yang berbeda belum bisa dijadikan sebagai dasar diagnosis. Mengingat perbedaan historis ini, ditetapkan bahwa untuk membuat diagnosis harus ada gejala di dua atau lebih setting, seperti di rumah dan di sekolah. Oleh karena itu, dalam Aiken-Park Child Behavior Checklist, formulir asesmen orang tua dan guru berisi serangkaian item inti dan beberapa tambahan item khusus pada kedua konteks. Dalam tabel tersebut telah dikelompokkan menjadi beberapa item, yaitu item inattention, item overactivity, dan item impulsivity. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa DSM-4 dan ICD-10 membedakan antara subtipe ADHD tergantung pada pola gejala atau adanya kondisi komorbiditas. Dalam DSM-4, perbedaan utama terletak pada ada atau tidaknya gejala inattention dan perilaku hiperaktif. Sedangkan masalah perilaku komorbid merupakan dasar untuk subtipe di ICD-10. Lalu, tabel berikut merupakan gambaran klinis dari ADHD dalam domain cognition, affect, behavior, physical condition, and interpersonal adjustment. Terkait dengan domain cognition, rentang fokus yang pendek, distractibility, dan ketidakmampuan untuk mengabstraksikan konsekuensi sebuah tindakan merupakan aspek utama gambaran klinis ADHD yang biasanya merupakan hasil dari internalisasi buruk dari aturan perilaku sosial. Lalu, dalam domain affect, kurangnya kontrol atas respon terhadap stimulus tertentu merupakan indikasi keadaan emosi yang dominan yang mungkin dibarengi dengan suasana hati tertekan. Adanya perasaan tertekan ini dianggap berhubungan dengan harga diri yang rendah dalam beberapa kasus. Lalu dalam domain behavior, yang menjadi ciri utamanya yaitu tingkat aktivitas yang tinggi, perilaku antisosial dengan umumnya dibarengi komorbid agresif, pengambilan risiko yang berlebihan, dan kinerja sekolah yang buruk berkaitan dengan defisit fokus. Dalam domain kesehatan fisik pada ADHD,
Dalam beberapa kasus, mungkin terdapat alergi makanan, cedera, atau komplikasi medis yang terkait dengan perilaku antisosial seperti perkelahian dan penyalahgunaan obat. Sedangkan dalam domain interpersonal adjustment, masalah utama yang terjadi yaitu kesulitan hubungan yang terjadi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Pembahasan selanjutnya adalah terkait epidemiologi. Yang pertama adalah terkait prevalensi ya. Untuk prevalensi sendiri, menurut KAR 99, ADHD ini kasusnya berkisar antara 1-19%. Didasarkan pada standar diagnosis kasus ADHD itu sendiri. Namun dalam DSM-5 yang terbarukan disebutkan bahwa sebenarnya prevalensi ADHD ini adalah sebesar 5% pada semua budaya. Dan berdasarkan berbagai kajian gender, kasus ADHD ini konsisten ya teman-teman, dari tahun 99 sampai 2013 lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki ketimbang pada anak perempuan. Selanjutnya adalah komorbid. Sebagai pengingat aja bahwa komorbid ini merupakan gangguan lain yang sering muncul bersamaan dengan gangguan tertentu. Dan untuk kasus ADHD sendiri, ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada conduct disorder, emotional disorder seperti depresi dan kecemasan, dan language delays. Dan dalam DSM-5 juga ditambahkan, yakni yang pertama ada intermittent explosive disorder, substance use, antisocial, dan personality disorders yang lain, OCD, tic disorders, dan autism. Dan selanjutnya adalah etiologi. Berdasarkan KAR 1999, ada beberapa pendekatan kajian terkait dengan penyebab dari gangguan ADHD. Yang pertama ada pendekatan biologis, ada intrasikis, dan juga psikososial. Pertama adalah pendekatan biologis. Terdapat beberapa sebab yang berpengaruh terhadap kemunculan ADHD. Yang utamanya pada pendekatan ini adalah faktor genetik. Namun juga terdapat beberapa kajian lain dari aspek biologis individu yang dianggap berpengaruh terhadap kemunculan ADHD, seperti misalnya adanya abnormalitas sistem dopamin dan noradrenalin dan adrenalin. Lalu ada faktor alergi yang menurut Feingold 1975 salah satunya adalah disebabkan karena pewarna makanan. Lalu ada kegagalan untuk menangkap stimulus, dan juga faktor lainnya seperti gangguan penglihatan dan pendengaran, kelainan metabolisme, gangguan tidur, epilepsi, dan kekurangan gizi. Nah, gak lengkap rasanya nih kalau misalnya kita bahas aspek biologis hanya pada faktor-faktornya saja, karena kita memahami bahwa mungkin adanya berbagai kelainan dari faktor biologis ini ada sangkut pautnya dengan faktor-faktor resiko yang dilakukan oleh ibu atau lingkungan sekitar pada masa prenatal. Nah, dirangkum dari beberapa penelitian, terdapat beberapa faktor resiko kasus ADHD selama masa prenatal, seperti yang pertama adanya riwayat kesulitan hamil, kebiasaan merokok dan minuman keras, detak jantung yang lemah, lingkar kepala kecil, berat badan rendah, terkena berbagai penyakit semasa kecil, keracunan timbal, neurological insult, dan infeksi ensefalitis. Dan pendekatan kedua adalah pendekatan intrasikis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sebetulnya terdapat satu simptom atau gejala yang mendasari munculnya gejala yang lainnya. Nah, yang pertama ada inattention. Inattention ini dianggap mendasari munculnya perilaku hiperaktif dan impulsif. Lalu hiperaktif. Hiperaktif dianggap mendasari gangguan belajar dan juga inattention. Yang ketiga ada impulsif, yang dianggap mendasari kinerja yang buruk terhadap tugas sekolah. Dan yang terakhir adalah rule following, yang disebutkan mendasari munculnya gejala inattention karena kesulitan membedakan inner atau outer speech. Nah, adanya berbagai pendekatan etiologi ini sendiri nantinya akan melahirkan banyak bentuk intervensi yang dapat diberikan pada anak dengan ADHD. Dan pendekatan terakhir adalah pendekatan psikososial. Nah, untuk pendekatan psikososial ini sendiri lebih banyak berfokus pada fungsi keluarga dan juga konteks sosial anak.
Pada faktor keluarga sendiri ditemukan beberapa sebab. Yang pertama adanya gangguan psikologis yang dialami oleh orang tua seperti depresi, gangguan agresif, dan juga alcohol abuse. Lalu adanya paparan permasalahan dalam pernikahan, ada parenting yang terlalu intrusif, tipe parenting yang koersif, pun juga ada riwayat seperti child abuse, neglect, dan banyaknya perpindahan pengasuhan. Sedangkan pada faktor sosial sendiri, yang pertama ada tingkat SES yang rendah atau sosioekonomi yang rendah, permasalahan pada lingkungan rumah dan ekonomi, pun juga permasalahan dengan teman sebaya atau guru dan staf di sekolah. Pembahasan berikutnya adalah terkait metode assessment. Pada pembahasan ini juga akan mencakup terkait faktor protektif, maintaining factors, faktor predisposisi, dan formulasi untuk kasus gangguan ini. Idealnya, asesmen psikologis pada anak dengan ADHD merupakan asesmen multidisiplin yang melibatkan psikolog klinis, dokter anak-anak, dan terapis wicara. Asesmen yang dilakukan dapat berupa yang pertama, interview dengan si anak dan significant others-nya seperti orang tua. Yang kedua, bisa menggali informasi tambahan dari dokter keluarga, dokter spesialis anak-anak, psikolog sebelumnya, atau sumber lain yang dianggap relevan. Yang ketiga, asesmen oleh dokter spesialis anak-anak perlu dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kondisi neurologisnya, anomali fisik, ataupun alergi. Berikutnya, asesmen dapat dilakukan menggunakan Child Behavior Checklist System yang dikembangkan oleh Achenbach pada 1991. Terakhir, perlu juga melakukan asesmen terkait permasalahan yang sering hadir sebagai komorbid, seperti conduct and emotional problems, intelijensi, pencapaian bahasa, permasalahan belajar, dan kesulitan belajar yang lebih spesifik. Selain itu, terapis wicara ditujukan untuk mengevaluasi keterlambatan perkembangan bahasa. Selain Child Behavior Checklist System yang dikembangkan oleh Achenbach, terdapat beberapa instrumen lain yang bisa digunakan untuk asesmen ADHD. Yang pertama, untuk mengetahui gejala ADHD, kita bisa menggunakan ADHD Test milik Gilliam ataupun Connors Parent Rating Scale milik Connors. Yang kedua, untuk mengetahui gejala ADHD sebagai respon dari treatment yang telah diberikan, kita bisa menggunakan CASQ milik Connors. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi munculnya gejala ADHD, kita bisa menggunakan HSQ ataupun SSQ yang keduanya dikembangkan oleh Berkeley. Berikutnya adalah contoh form yang bisa kita gunakan ketika sebelum maupun sedang melakukan interview dengan orang tua si anak. Di dalam form ini mencakup beberapa informasi umum seperti nama, usia, dan lain-lain. Selain itu, di dalam form ini juga terdapat konsen seperti pertanyaan, bolehkah saya menghubungi dokter keluarga Anda? Bolehkah saya menghubungi dokter anak Anda? Bolehkah saya menghubungi guru dari anak Anda? Seperti itu. Selain itu, di dalam form ini juga menanyakan beberapa pertanyaan yang umum seperti riwayat penyakit fisik, gangguan tidur yang dialami anak, gangguan kecemasan, atau permasalahan anak yang dialami di sekolahnya. Form ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dalam melakukan asesmen. Daftar gejala-gejala yang tertulis di dalam buku DSM serta kondisi klinis seperti aspek kognitif, afektif, perilaku, hubungan sosial, dan kondisi fisik juga perlu dipertimbangkan saat melakukan asesmen. Validitas, reliabilitas, dan komparasi dari seluruh sumber informasi terkait perilaku si anak, baik di rumah maupun sekolah, merupakan hal yang penting. Di dalam tabel ini terdapat domain-domain dan kondisi klinis yang membantu kita mendapat gambaran terkait kondisi ADHD, seperti rendahnya self-esteem pada domain kognisi, toleransi terhadap frustasi yang rendah pada domain afeksi, keterlambatan perkembangan motorik pada domain perilaku, dan lain sebagainya. Faktor predisposisi, maintaining factors, dan faktor protektif terkait gangguan yang melibatkan atensi, impulsivitas, dan hiperaktivitas perlu diidentifikasi ketika melakukan proses asesmen. Berikutnya adalah faktor-faktor predisposisi dari gangguan ADHD. Faktor predisposisi ini
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor predisposisi biologis bersifat personal dan faktor predisposisi kontekstual. Yang pertama, faktor predisposisi biologis bersifat personal meliputi kerentanan genetik, kesulitan prenatal, perilaku merokok ibu selama mengandung, ibu yang alkoholik selama proses kehamilan, lemahnya detak jantung selama proses melahirkan, bayi dengan lingkar kepala yang kecil saat lahir, abnormalitas fisik, anoksia, berat badan yang rendah saat lahir, keracunan timbal, riwayat gangguan neurologis, dan anak dengan difficult temperamen. Yang kedua adalah faktor predisposisi kontekstual yang meliputi orang tua dengan psikopatologi tertentu, perilaku intrusif dari pengasuh, terpaparnya anak-anak dengan pertengkaran orang tua, keluarga yang problematik, pengaruh latar belakang pendidikan atau institusi, dan status sosioekonomi yang rendah. Dalam banyak kasus, anak-anak dengan banyak faktor predisposisi biologis cenderung menumbuhkan gangguan ADHD ringan, yang mana diperparah oleh paparan faktor predisposisi psikososial, umumnya adalah stres. Berikutnya adalah maintaining factors pada gangguan ADHD, yang dibagi menjadi 4, yaitu level personal, level biologis, level kontekstual, dan lingkup treatment sistemnya. Yang pertama, level personal, mencakup perkembangan kemampuan berbicara yang buruk dan keterlambatan perkembangan bahasa, efikasi diri yang rendah, strategi coping yang maladaptif. Selain itu, terdapat conduct and emotional problem dan kesulitan belajar yang spesifik sebagai komorbid. Yang kedua, level biologis, yang mencakup underarousal, disregulasi neurotransmitter dopaminergic, adrenergic, dan noradrenergic. Yang ketiga, level kontekstual, yang meliputi perselisihan, tindakan koersif, pengabaian, hubungan yang intrusif dengan orang tua, penerapan kedisiplinan yang inkonsisten, keluarga problematik dan kurang komunikatif, pertikaian orang tua, hubungan yang insecure, self-esteem dan efikasi diri yang rendah, locus kontrol eksternal, distorsi kognitif, gaya atribusi disfungsional, strategi coping yang buruk, ketidakakuratan pengetahuan, dan kurangnya pengalaman orang tua terkait kondisi ADHD. Terakhir, maintaining factors pada lingkup treatment system yang mencakup kurangnya koordinasi antara profesional seperti guru, psikolog, psikiater, dokter anak-anak, terapis bicara, dan pihak lain yang terlibat. Gejala-gejala ADHD dapat terus berlangsung akibat dari tingginya level stres, rendahnya dukungan dalam lingkup keluarga dan sosialnya, lingkungan pendidikan yang minim sumber daya, dan pengaruh teman sebaya. Ini adalah faktor-faktor protektif pada gangguan ADHD yang mencakup level personal, level lingkup keluarga, lingkup sosial, dan lingkup treatment system. Yang pertama, level personal meliputi kesehatan yang baik, IQ yang tinggi, anak dengan easy temperamen, self-esteem yang tinggi, locus kontrol internal, efikasi diri yang tinggi, mekanisme pertahanan dan strategi coping yang adaptif, kemampuan penyelesaian masalah yang baik, serta gaya atribusi yang optimistik. Yang kedua, pada lingkup keluarga yang meliputi attachment berjenis secure, keluarga dengan struktur yang fleksibel, komunikatif, tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi, orang tua dengan locus kontrol internal, efikasi diri dan self-esteem yang tinggi, usaha untuk menjalin attachment yang secure, gaya atribusi yang optimistik, mekanisme pertahanan dan strategi coping yang adaptif, dan orang tua dengan pengetahuan yang akurat terkait ADHD. Berikutnya adalah faktor protektif pada lingkup sosial yang meliputi dukungan sosial, rendahnya level stres, tingginya status sosial ekonomi, dan lingkungan pendidikan dengan sumber daya yang baik. Terakhir, faktor protektif pada lingkup treatment system yang mencakup hubungan yang kooperatif antara tim pengobatan dan keluarga, koordinasi yang baik antar profesional, penerimaan orang tua terkait kondisi anak, pengetahuan yang tepat, serta pengalaman terdahulu terkait penanganan kondisi ADHD. Selanjutnya adalah formulasi kasus. Poin-poin penting dari hasil interview dengan orang tua, anak, guru, dan hasil asesmen seperti behavior checklist, evaluasi psikometri, evaluasi dari dokter spesialis anak, hasil asesmen terkait kemampuan bicara dan perkembangan bahasa, serta seluruh informasi relevan yang didapat dari proses asesmen perlu diintegrasikan ke dalam formulasi kasus. Formulasi seharusnya mencakup identifikasi terkait kondisi klinis si anak yang mencakup faktor predisposisi, maintaining factors,
dan faktor protektif yang dimiliki si anak. Perencanaan terkait penanganan dan pengobatan yang didasarkan pada formulasi seharusnya disusun berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani maintaining factors yang dimiliki si anak. Selanjutnya adalah metode intervensi. Nah, yang pertama adalah psikoedukasi. Psikoedukasi ini memberikan informasi kepada orang tua mengenai sindrom defisit perhatian, hiperaktif, dan impulsivitas atau yang biasa dikenal dengan ADHD sesuai dengan gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan karena terdapat banyak kesalahpahaman mengenai etiologi serta intervensi yang dapat diberikan kepada penderita ADHD. ADHD ini mungkin muncul dari kecenderungan genetik maupun berkaitan dengan faktor prenatal, prenital, dan kehidupan awal individu. Sedangkan biasanya munculnya gangguan ADHD ini dikaitkan dengan hubungan keluarga, padahal hal ini belum tentu menjadi penyebab utamanya. Nah, kesalahpahaman ini seringkali membuat orang tua menyalahkan diri mereka atas apa yang diderita oleh anaknya. Oleh karena itu, informasi mengenai etiologi gangguan ADHD penting untuk diberikan kepada orang tua. Keluarga sendiri dianggap memiliki kekuatan dan tekad yang paling besar untuk memberikan dukungan kepada anak dan meningkatkan peluang anak untuk mendapatkan perubahan positif dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selain itu, orang tua juga sangat disarankan untuk bergabung dengan kelompok support yang memiliki permasalahan yang sama dan didampingi oleh psikolog klinis. Hal ini dapat membantu orang tua untuk mendapat informasi serta bertukar pengalaman satu sama lain, serta mendapatkan informasi mengenai pendidikan yang sesuai untuk anak dan informasi agar anak dengan gangguan ADHD dapat aman untuk tinggal di rumah. Yang kedua yaitu pengobatan psikostimulan. Pelaksanaan intervensi pada anak dengan gangguan ADHD juga perlu untuk diberikan perawatan psikostimulan yang diatur oleh dokter atau psikiater dengan psikolog klinis. Namun, pada anak di bawah usia 4 tahun dan memiliki riwayat atau resiko penyakit kardiovaskular, psikosis, atau gangguan tik dan sindrom Tourette, intervensi ini tidak dianjurkan untuk diberikan. Stimulan utama yang sering digunakan dalam pengobatan ini adalah methylphenidate atau Ritalin, dexamfetamin atau Dexedrine, dan Pemolen atau Cylert. Beberapa obat biasanya diresepkan secara berbeda sesuai dosis yang digunakan serta jenis obat yang digunakan. Penentuan dosis dapat didasarkan oleh pengukuran berat badan serta gejala yang dialami. Pemberian dosis sedang pada pasien dapat menyebabkan peningkatan perhatian yang maksimal dan dosis tinggi dapat menyebabkan peningkatan maksimum dalam fungsi sosial dan perilaku. Sedangkan dalam praktek klinis, yang paling ideal adalah menemukan dosis yang tepat untuk mengoptimalkan fungsi akademis dan sosial. Penggunaan intervensi pengobatan stimulan ini juga memiliki efek sekunder, yaitu ketergantungan yang terjadi pada keluarga atas obat dan dapat beresiko untuk penyalahgunaan obat. Selain itu, terdapat efek samping yaitu kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, sakit kepala, dan sakit perut. Lalu ditemukan pula adanya gangguan motorik dan vokal. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek samping adalah pengurangan dosis dalam penggunaan obat. Sedangkan, jika pengobatan ini diberhentikan begitu saja, maka manfaat pengobatan psikostimulan ini juga akan berhenti. Yang ketiga yaitu intervensi keluarga dengan anak. Perilaku anak sendiri menurut Carr dipengaruhi oleh karakteristik intrinsik anak seperti temperamen, karakteristik intrinsik orang tua, tekanan dalam keluarga secara keseluruhan, dan konsekuensi langsung dari perilaku anak. 3 hal pertama yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pengaruh terbesar atas perilaku yang dimunculkan anak. Setelah itu, konsekuensi langsung yang diberikan dari perilaku tersebut yang nantinya akan menjadi penguat dan dari perilaku tersebut. Dengan demikian, hal utama yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anaknya mengembangkan perilaku prososial adalah memberikan penghargaan terhadap perilaku prososial yang ditunjukkan anak dan konsekuensi untuk perilaku antisosial dan perilaku yang tidak pantas. Program intervensi ini dilakukan selama 2 hingga 3 bulan dengan 9 sesi. Pada sesi pertama akan berisi psikoedukasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesi kedua yaitu mengidentifikasi perilaku anak dan penguatan perilaku berdasarkan konsep sebelumnya. Pada sesi ketiga, orang tua akan dilatih untuk memperhatikan perilaku yang pantas secara sosial dan mengabaikan perilaku yang tidak pantas selama episode waktu bermain khusus.
Selama waktu bermain khusus ini berlangsung sekitar 15-20 menit setiap harinya. Pada sesi keempat, orang tua dilatih untuk dapat memantau perilaku anak di luar waktu bermain khusus dan dilatih cara memberikan perintah yang efektif. Perintah yang efektif seharusnya diberikan dengan maksud yang jelas, sederhana, menggunakan nada yang menyampaikan harapan bahwa anak akan mengikuti perintah yang diberikan, serta melakukan kontak mata dengan anak. Ketika perintah telah diberikan, penting untuk meminta anak agar melakukannya secara langsung dan diulangi perintah untuk memeriksa apakah sudah didengar dan dipahami secara akurat oleh anak. Pada sesi kelima, orang tua dilatih tentang cara menyiapkan sistem hadiah di rumah menggunakan poin atau token. Nah, untuk sesi 6, orang tua diinstruksikan untuk memahami bagaimana cara menggunakan biaya respon, biaya penghapusan token, dan sesi time out sebagai cara untuk menghukum anak atas pelanggaran aturan yang telah ditargetkan secara khusus dan ketidakpatuhan dengan perintah yang diberikan. Pada sesi ketujuh, berfokus untuk melatih orang tua tentang cara menggunakan sesi time out sebagai penguatan untuk berbagai pelanggaran di rumah. Sedangkan pada sesi 8, orang tua diajari bagaimana menangani masalah perilaku anak ketika terjadi di tempat umum. Sesi ke-9 atau sesi terakhir, pengelolaan masalah di masa depan, di mana metode yang dilakukan dengan bekerja secara kooperatif dengan staf sekolah. Setelah setiap sesi dilakukan, orang tua akan diberikan handout yang berisi poin-poin penting pada setiap sesi. Selanjutnya yaitu intervensi keempat, yaitu intervensi keluarga dengan remaja. Intervensi keluarga dengan remaja ini memiliki program yang sama seperti sebelumnya, namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Contohnya pada menu penguatan bisa dengan menambahkan reward akhir pekan dan bukan hanya harian. Sedangkan untuk sesi time out dan pelanggaran aturan orang tua dapat mencegah anak remaja keluar dan berinteraksi dengan teman-teman mereka untuk jangka waktu yang singkat dan ditentukan sebagai bentuk hukuman. Pada metode intervensi yang bertujuan untuk pemecahan masalah dan komunikasi serta terapi keluarga secara terstruktur, keduanya memerlukan keterlibatan remaja secara penuh dalam kegiatan intervensi yang memerlukan waktu sekitar 3 bulan dan terdiri dari 10 sesi. Menurut Carr, pelatihan pemecahan masalah dan komunikasi ini sendiri merupakan program perawatan yang sangat direktif dengan 3 komponen inti, yaitu pelatihan komunikasi, 5 langkah pemecahan masalah perilaku, dan rekonstruksi kognitif. Pada pelatihan komunikasi, mendengarkan secara aktif dan mengirim pesan yang jelas merupakan keterampilan utama di mana anggota keluarga akan dilatih. Sedangkan pada 5 langkah pemecahan masalah, remaja dan orang tua dilatih untuk mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah yang sering ditemui, kemudian dilatih tentang cara mengatasi masalah tersebut pada satu waktu tanpa emosi melalui 5 langkah sebagai berikut, yaitu mendefinisikan masalah, menyarankan solusi, mengevaluasi solusi dan menegosiasikan konsensus, implementasi solusi, dan memverifikasi hasil. Dan untuk yang terakhir, yaitu rekonstruksi kognitif, merupakan suatu pendekatan untuk memodifikasi keyakinan keluarga yang negatif atau atribusi negatif di mana mendukung pola interaksi yang merusak. Nah, selanjutnya pada intervensi kelima, yaitu intervensi sekolah. Intervensi ini bertujuan untuk memberikan anak guru yang sesuai, kurikulum yang sesuai, dan program manajemen kontingensi yang sesuai. Pada anak-anak dengan ADHD yang masuk dalam kelas reguler, tim pengajar memerlukan asisten pengajar tambahan yang bekerja di ruang kelas utama atau di luar kelas untuk membantu merencanakan dan menyampaikan kurikulum pengajaran yang telah dimodifikasi dengan menggunakan metode perilaku terstruktur kepada anak. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dengan ADHD dapat termotivasi untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku akademis yang sesuai di sekolah melalui penggunaan sistem penghargaan yang dilakukan di sekolah dan rumah, serta program manajemen kontingensi yang tepat yang dapat dilakukan oleh tim pengajar tambahan. Pada program intervensi yang ke-6, yaitu intervensi yang berfokus pada anak, pelatihan yang dilakukan pada program intervensi ini adalah program instruksional diri yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan akademis dan dilakukan dengan kombinasi pelatihan kesadaran diri serta pelatihan manajemen kemarahan untuk meningkatkan penggunaan keterampilan sosial anak.
Pada remaja dengan gangguan ADHD, biasanya mereka tidak kekurangan pengetahuan tentang keterampilan sosial. Sebaliknya, mereka tidak menyadari kesalahan mereka ketika mengalami kegagalan dalam melakukan interaksi sosial. Dan ini menyebabkan banyak masalah hubungan, terutama dengan teman sebaya. Program yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan permainan pertandingan, di mana bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pemantauan diri sehingga mereka dapat mengevaluasi sejauh mana perilaku mereka sesuai dengan norma sosial. Setelah itu terdapat sesi diskusi di mana dapat membantu anak mengembangkan kesadaran diri yang lebih akurat mengenai sejauh mana mereka menunjukkan perilaku yang sesuai atau pantas secara sosial. Selanjutnya yaitu dietary intervention, di mana pada penelitian yang telah dilakukan oleh Iger dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan untuk diberikan karena dapat menimbulkan alergi pada anak ADHD, seperti susu atau gandum. Intervensi selanjutnya yaitu intervensi untuk masalah komorbiditas. Pada anak penderita gangguan ADHD yang memiliki permasalahan komorbiditas seperti enerosis atau depresi, program intervensi dapat dilakukan dan dikelola secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.